Sama-sama kita hormati Pak Bupati, ada Ibu Maria juga dari DPR RI, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Pak Musafat, Pak Ferry, rombongan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu petani, ada beberapa catatan tadi yang saya dengar dari kawan-kawan. Pertama sekali soal kelangkaan ya, kelangkaan pupuk, benih dan sebagainya. Kami di sini, alhamdulillah wa syukurillah, ini saya datang ke sini, insya Allah memberikan kepastian bahwa Kementerian Pertanian tentu akan membela bapak-bapak, ibu-ibu jika ada memang masalah yang terus menghantui kita sama-sama. Karena produksi ini menjadi sangat penting, Pak Kepala Badan. Tadi saya dibisik-bisik juga oleh Pak Bupati soal Prusda. Ini akan saya monitor, mudah-mudahan segera terlaksana, Pak. Ini memang menjadi perhatian kita semua. Terus soal hasil produksi, ini Impari ini kebetulan alhamdulillah saya bersyukur sekali 36, 37 dan 46 ini bisa diterima baik di masyarakat Kubu, Pak. Karena beberapa kunker saya di daerah di luar Kalimantan, pulau lain ini banyak sekali juga permasalahan-permasalahan yang timbul karena bapak-bapak dan ibu-ibu petani tidak mengakses secara full, tidak menerima 100%. Berbagai macam alasan, ya Pak Ferry ya. Nah ini terus kita informasikan, terus kita penyuluhan kita juga Pak Ferry juga selalu bekerja keras agar masyarakat paham pola tanam dan lain-lain. Nah itu semua mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat ke depan. Untuk persoalan petani milenial, ini saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu petani bahwa kita harus bangga. Apalagi di tengah pandemi, tadi di kesempatan lain saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa pertanian ini menyumbang cukup besar. Kalau Kominfo saya sampaikan itu memang otomatis. Karena tidak bisa berjumpa secara fisik, tentu kita lakukan secara daring. Nah ini pasti meningkat. Tapi kalau pangan ini sebenarnya pertama kita memang agraris, negara kita juga memang banyak sekali varian. Soal lahan yang berkurang ini juga menjadi PR, saya berdiskusi terus dengan Pak Presiden. Ini rutin saya lakukan dan saya sampaikan Pak. Beliau selalu mengkritisi bagaimana nih membuat korporasi dari koperasinya pertanian, terus membuat petani milenial, petani berdasi. Saya sampaikan Pak, pertama tentu income. Menarik anak-anak muda ini sekarang tidak mudah karena arus informasi juga sangat terbuka sekali. Mereka mudah mengakses semua secara internasional. Jadi income nomor satu. Kedua, trust itu berkaitan yang tadi Pak Bupati, bahwa ketersediaan benih, terus irigasi, terus juga macam-macam ini alsintan, teknologi, walaupun ya plus daya serap, walaupun kita semua juga sudah banyak sekali teknologi, ya Pak Musafat. Saya lihat sendiri kita punya banyak sekali kemajuan teknologi pertanian, dan ini saya sampaikan ke Pak Presiden. Juga jangan juga kita mudah termakan isu. Ini juga penting. Jadi kepala daerah dalam hal ini Pak Bupati, Pak Gubernur di beberapa kunjungan kerja saya sampaikan agar sering turun ke lapangan ke masyarakat untuk memberikan informasi yang pasti. Jadi tidak putus dari pusat ke daerah. Jadi saya sampaikan ke Pak Presiden, pertama tadi masalah income, kedua trust. Karena ini akan sulit. Bapak-bapak, ibu-ibu petani mudah-mudahan nggak kapok jadi petani, saya sampaikan ke Pak Presiden. Terus menyekolahkan anaknya kemungkinan belum tentu di bidang pertanian. Prodinya, program studinya. Bisa kedokteran atau mungkin yang lain. Akhirnya saya sampaikan Pak Presiden, lahan yang tadinya memang milik bapak-bapak, ibu-ibu karena tidak ada yang menggarap dijual. Ini tidak bisa dicegah. Pertama karena ini memang milik pribadi sendiri, tentu tidak ada larangan untuk menjual lahan tersebut kecuali kalau kita lindungi dari RUTR ya Pak Bupati, lahan persawahan. Tapi ini akan sulit.
Jadi bagaimana membuat bahwa profesi petani ini menarik, ini tugas kita semua. Jangan sampai neraca impor dengan ekspor lebih tinggi impor. Ini program saya pribadi, juga program Kementerian Pertanian, Pak Musawat. Kita semua mendukung agar adanya bukan saja kita ini ketahanan pangan, tapi national resilience ini sangat tergantung dari kita semua tahu bahwa food resilience, syukur-syukur kedaulatan pangan. Ini penting karena ke depan saya lihat perkembangan ekonomi ini memang hampir 100% pangan. Ini makanya saya selalu mensinergikan ini dengan Kementerian Perdagangan agar jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang bertentangan sehingga masyarakat bingung. Ini sudah beberapa kali terjadi, tapi alhamdulillah bisa kita atasi, utamanya soal impor beras kemarin. Ini karena adanya disinformasi, tentunya penerimaan data yang berbeda-beda, tapi sudah alhamdulillah kita klarifikasi, pemerintah bulat suara di tahun ini tidak impor beras. Saya bersyukur sekali akan hal itu karena pertama yang menolak impor beras itu adalah saya. Nah ini bukan ibu juga nih, cuma ibu ini nggak bilang sama saya kemarin. Kalau Pak Buas bilang, Pak Dirut Bulog. Jadi syukur alhamdulillah ternyata banyak juga yang menolak impor beras. Tapi ibu-ibu dan bapak tani ini harus paham juga, karena tugas kami secara nasional tentu menjaga keseimbangan. Kita tidak bisa juga terlalu banyak produksi, ini Pak Presiden tapi sebenarnya. Porang dia sampaikan, Pak Wamen, kalau sampai overproduksi kayak sekarang ini kan agak susah. Bagaimana nanti penjualannya? Karena tentu secara teori ekonomi, demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, harga akan turun. Saya sampaikan, Pak, kami di pertanian nggak terlalu peduli soal itu. Karena biasanya di tengah jalan akan timbul ide-ide kreatif. Kalau khususnya porang tadi, itu bisa macam-macam, ada konjek chip, ada macam-macam. Bisa jadi make up ya Bu ya. Bahkan salah satu provinsi di Tiongkok itu ada yang makanan utamanya tepung porang. Jadi nggak usah khawatir, ibu-ibu, bapak-bapak, yang perlu khawatir, yang perlu minta jawaban dari Kementerian Pertanian, ya dalam hal ini diwakili dari kawan-kawan daerah adalah soal bagaimana Bapak bisa meningkatkan produksi, ibu-ibu. Jadi saya senang sekali bahwa sangat produktif sekali. Udah 7 ton lebih rata-rata ya Pak ya, dari 3 varietas padi tersebut. Ini patut kita apresiasi. Jadi saya sampaikan di sini bukan hanya sekedar wacana Pak, bahwa Bapak Ibu-ibu, saya perlu sekali informasi ini. Kita terus di AWR kita juga ada Agriculture War Room di Kementan, itu cukup besar biayanya pembangunannya. Itu kalau tidak dimanfaatkan sayang. Jadi bisa dilakukan komunikasi supaya nggak gaptek juga ini anak-anak mudanya yang di sini, mungkin putra putri yang mudah-mudahan juga tertarik jadi petani-petani baru, pekebun, peternak baru. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan baik ini kita semua bersyukur, insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang ya Pak Bupati, ini bisa terus meningkat lagi produksi. Juga soal keseimbangan tentunya ini diperlukan, artinya Pak Bupati juga Pak Gubernur mungkin nanti coba saya hubungi agar bisa memberikan masukan yang baik, bisa membuka pintu mereka lebar-lebar jika memang ditemukan masalah yang memang harus dipecahkan bersama. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.